Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemisahan Produk Rasemat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Etika Dina Pratiwi dengan NIM 24051012 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ana Walia Putri dengan NIM 24051014 sebagai presenter pertama. Perkenalkan, saya Dinda Mulyariksi dengan NIM 24051013 sebagai presenter kedua. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Asiful Zahra dengan NIM 24011015 sebagai presenter ketiga. Perkenalkan, nama saya Ulani Ramadan dengan NIM 24051011 sebagai presenter keempat. Pengertian rasemat dan enantiomer. Rasemat adalah campuran enantiomer dengan enantiomer pasangannya yang berbanding 1:1. Enantiomer sendiri adalah molekul yang memiliki konfigurasi sterokimia berlawanan dan bersifat kiral, artinya tidak dapat bertumpang tindih dengan bayangan cerminnya. Contoh rasemat yang umum adalah asam laktat, di mana terdapat D asam laktat dan L asam laktat. Campuran rasemat merupakan campuran yang mengandung jumlah yang sama enantiomer plus dan min dari substansi kiral. Oleh sebab itu, campuran rasemat tidak bersifat optis aktif atau zero optical rotation karena rotasi plus dari satu enantiomer dilawan oleh rotasi min dari enantiomer yang lain. Campuran rasemat juga dapat diartikan sebagai satu campuran yang mengandung sepasang enantiomer dalam jumlah yang sama, yaitu sepasang enantiomer R dan S. Prinsip pemisahan rasemat. Yang pertama ada enantiomer memiliki sifat fisik yang identik, seperti kelarutan dan titik leleh. Yang kedua ada diastereomer, memiliki sifat fisik yang berbeda. Kemudian ada fase stasioner kiral, akan berinteraksi lebih kuat dengan satu enantiomer, mengisolasi enantiomer lainnya dari campuran. Pemisahan rasemat. Pemisahan rasemat menjadi enantiomer, komponennya merupakan proses yang disebut resolusi. Karena enantiomer memiliki sifat fisik yang identik, seperti kelarutan dan titik leleh, resolusi menjadi sangat sulit. Di sisi lain, diastereomer memiliki sifat fisik yang berbeda, dan fakta ini digunakan untuk mencapai resolusi rasemat. Ada beberapa cara pemisahan rasemat, yaitu dengan metode kimiawi atau diastereomerisasi, metode enzimatik, dan metode kromatografi. Kimiawi atau diastereomerisasi, yaitu mengubah enantiomer menjadi diastereomer dengan mereaksikannya dengan senyawa kiral. Diastereomer memiliki sifat-sifat berbeda sehingga bisa dipisahkan dengan teknik seperti kristalisasi fraksional atau kromatografi. Contohnya yaitu pemisahan asam amino rasemik menggunakan basa kiral. Metode enzimatik atau biologis yang bertindak sebagai katalis dan merupakan molekul protein kiral stereospesifik. Kemudian enzim hanya akan bereaksi dengan satu enantiomer dalam campuran rasemat karena sifat kirialitasnya. Kemudian enantiomer yang mengikat enzim akan mengalami reaksi sementara enantiomer lainnya tetap tidak berubah. Contohnya distilasi. Kemudian metode kromatografi. Campuran rasemat dapat dipisahkan menjadi enantiomer menggunakan kromatografi kolom kiral atau kromatografi gas. Fase stasioner kiral akan memiliki interaksi yang lebih kuat dengan satu enantiomer mengisolasi enantiomer lainnya dari campuran. Manfaat pemisahan rasemat. Penggunaan enantiometri dalam farmasi. Pemisahan enantiomer adalah penelitian yang banyak dilakukan dalam analisis kimia, terutama dalam bidang biologi dan farmasi. Seringkali dua enantiomer dari obat rasemat yang sama memiliki efek farmakologi yang berbeda. Sebagai contoh, S+min propanolol sangat lebih aktif daripada enantiomernya. Anestetik ketamin diberikan sebagai campuran rasemat dan S+min ketamin lebih potensi daripada R- ketamin. Di samping itu, bentuk R- menyebabkan efek setelah operasi karena efek samping yang mungkin disebabkan oleh hadirnya komponen campuran dalam rasemat obat.
Sehingga saat ini kecenderungan industri farmasi dalam mempersiapkan obat dalam satu enantiomer saja. Bagaimanapun hasilnya, dari beberapa obat melalui reaksi stereoselektif atau proses penyiapan pemisahan enantiomer bisa memberikan bahan yang tidak murni. Jadi diperlukan metode analisis yang sensitif karena daya pemisahan yang tinggi. Diperlukan untuk mengontrol proses sintesis senyawa kiral untuk sediaan farmasi. Baik, sampai di sini kami membuka sesi pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Kesimpulannya, pemisahan produk Rasemat penting untuk mendapatkan enantiomer murni yang lebih efektif dan aman, terutama dalam industri farmasi, kimia, dan pangan. Metode seperti diastereomerisasi, kromatografi kiral, dan resolusi enzimatis digunakan untuk memisahkan enantiomer yang memiliki sifat biologis berbeda. Hal ini memastikan bahwa hanya enantiomer yang bermanfaat digunakan, sementara yang berbahaya atau tidak aktif dapat dihindari. Berikut ini adalah referensi yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.